Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk terima perkataan Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, berubah bukan berulah. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan jelas katakan buat setiap kita, janganlah setiap kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia masa kini, tulis begini, janganlah ikuti norma-norma dunia, biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, sehingga kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ternyata Tuhan mau setiap kita berubah menjadi manusia yang baru. Tuhan mau setiap kita berubah untuk apa? Untuk supaya kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini ada kata berubahlah oleh pembaruan budimu. Budimu sini bicara tentang pikiranmu, cara pandangmu. Kalau setiap kita pakai kacamata hitam, maka yang kita lihat sekeliling kita akan hitam juga. Semuanya akan hitam. Kalau kacamata kita hitam, kita akan melihat seluruh ruangan dan apapun yang kita lihat menjadi hitam. Sama dengan kacamata cara pandang setiap kita. Bagaimana kita melihat orang, melihat masalah, melihat pergumulan. Kalau kacamata cara pandangnya salah, kita akan salah terus menilai orang lain. Kita melihat ini salah, kita lihat orang begini salah, kita melihat permasalahan, persoalan, pergumulan salah. Semua apa yang kita lihat pasti salah. Karena apa? Karena cara pandangnya salah. Nah, Tuhan mau setiap kita, untuk setiap kita berubah oleh pembaruan cara pandang setiap kita. Bagaimana kita berubah dengan cara pandang setiap kita? Makanya seringkali saya ingatkan kepada setiap kita, untuk setiap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan ini bukan hanya untuk mengubah keadaan saudara dan saya, tapi yang terpenting ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan itu untuk mengubah cara pandang setiap kita. Untuk mengubah apa? Cara pikir setiap kita. Kalau setiap kita berubah cara pikir setiap kita seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kita bisa membedakan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, apa yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan, dan apa yang sempurna. Kita bisa membedakan kalau kita berubah pikiran kita seperti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, bagaimana kita merubah cara pandang setiap kita? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan perkataan Tuhan, hiduplah seperti firman katakan, dan saudara hidupi itu, sehingga firman Tuhan itu mendominasi setiap kita dan merubah cara pandang setiap kita, sehingga cara pandang kita, cara pikir setiap kita seperti apa yang Tuhan mau, sehingga saudara dan saya bisa membedakan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang gak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa membedakannya. Makanya jangan sampai orang itu mengikuti yang namanya norma-norma dunia. Karena begini, kalau cara pandang kita nggak dikuasai oleh firman Tuhan,
pasti akan dikuasai oleh dunia. Kalau cara pandang kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, pasti dikuasai dunia. Makanya orang yang nggak mau untuk berubah, dia pasti hidupnya selalu berulah. Biasanya dia jadi kompromi sama dosa. Dia kompromi sama yang namanya dunia. Ya nggak apa-apalah, kan bisa diampuni. Ya nggak apa-apalah, kan hari ini aja, kan nggak ketahuan ini, sekali-sekalilah. Ya kan kita nih udah dilukai loh. Kita nih pantas bahagia, kita udah dilukai, kita udah dijahati. Masa kita mau berteman sama dia? Nggak mungkin lah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita nggak mau berubah, kita pasti berulah. Jangan sampai kita berulah, dan pada akhirnya kita kehilangan kesempatan di mana setiap kita harusnya semakin bertumbuh karena Kristus, dan pada akhirnya justru kita malah dikuasai hidup kita oleh dunia yang membawa terus kepada kehancuran. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita mau untuk berubah cara pandang setiap kita. Oleh sebab itu, biar hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga cara pandang setiap kita seperti apa yang Tuhan mau. Ketika cara pandang setiap kita berubah, kita akan melihat apapun dengan cara pandang yang Tuhan mau. Kita akan melihat masalah kita dengan cara pandangnya Tuhan. Kita akan melihat pergumulan kita dengan cara pandang yang benar. Kita akan melihat setiap situasi dalam setiap kehidupan kita dengan cara pandang yang benar. Makanya orang kalau sungguh-sungguh hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, walaupun ada masalah dalam kehidupan, dia akan tetap bersyukur karena cara pandangnya sudah diambil alih oleh firman Tuhan, dikuasai oleh perkataan Tuhan, sehingga dia tidak membiarkan dunia mengambil alih pikirannya. Walaupun keadaannya tidak seperti apa yang dia mau hari ini terjadi, tetapi dia memilih untuk tetap mengucap syukur. Wow, Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita berubah cara pandang kita. Baca Alkitab supaya cara pandang kita berubah seperti firman Tuhan. Jangan sampai dunia ini bilang, kalau lu jahat, gua akan lebih jahat. Kalau lu baik, gua pasti baik. Itu kan kata dunia. Tapi firman Tuhan katakan, kalau orang menjahati kita, kita harus tetap mengasihi orang itu. Kita harus tetap baik. Nah, berubah di sini bukan yang namanya kita nggak baik menjadi baik. Tapi di sini bicara tentang bagaimana berubah di dalam cara berpikir setiap kita. Karena banyak orang yang cuman berbuat baik, tetapi motivasi dan hatinya tidak baik. Ada orang yang mungkin nolong setiap kita, ada orang yang mungkin memberi buat setiap kita, tetapi diomongin, tetapi hatinya dongkol, tapi hatinya nggak suka. Ada orang yang sepertinya berbuat kebaikan, tetapi hatinya untuk supaya tuh gue baikan, tuh gue udah kasih lo, tuh gue hebat kan, untuk mengaktualisasi dirinya saja. Hati-hati, karena baik belum tentu benar. Kalau orang benar pasti baik. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mau berubah cara berpikir setiap kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Biarlah setiap kita mau untuk apa? Berubah. Ketika cara pandang kita berubah, cara berpikir kita berubah, maka kita akan melihat segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita dengan cara yang benar. Yuk, berubahlah oleh pembaharuan pikiran setiap kita.
Jangan sampai kalau kita nggak berubah, malah kita berulah. Biarlah melalui perenungan hari ini, setiap kita disadarkan, setiap kita boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa sesungguhnya setiap kita harus berubah cara pandang setiap kita, untuk cara pandang kita seperti pikiran Tuhan, seperti cara pandang firman Tuhan, sehingga kita tidak salah memandang apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapak, ampuni kami kalau sungguhnya kami banyak kesalahan Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Kalau kami banyak hal kami salah memandang karena kami pakai cara duniawi untuk melihat segala sesuatu itu, ampuni setiap kami Tuhan. Biar melalui perenungan hari ini kami disadarkan, kami dikuatkan Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh hidup mau berubah, hidup kami mau dikuasai oleh firman Tuhan, hidup kami mau dikuasai oleh perkataan Tuhan, sehingga cara pandang setiap kami seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa Tuhan masuk ke dalam hati dan hidup mereka, dan mereka mau Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.